Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton YouTube yang budiman, baik yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam maupun negara-negara Asia lainnya. Kali ini saya ingin memberikan informasi tambahan mengenai bibit kurma jantan dan betina. Pohon kurma jantan dan betina setelah kita tanam beberapa bulan biasanya akan mengalami apa yang disebut perubahan atau evolusi ya. Pertama kali kita menanam bibit kurma biasanya tumbuh satu saja ya, daun tunggal. Namun setelah kita pelihara beberapa bulan kemudian, daun tunggal ini akan bertambah menjadi 2 dan 3 bahkan menjadi 4 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan evolusi pada daun tanaman kurma? Evolusi adalah perkembangan daun itu dari satu daun menjadi daun pecah ya, atau daunnya akan berubah menjadi daun majemuk. Seperti yang dilihat di sini, daun majemuk pada tanaman kurma jantan biasanya prosesnya akan sedikit lebih lambat bila dibandingkan dengan perubahan yang terjadi pada pohon kurma betina. Untuk pohon kurma jantan biasanya akan ditandai oleh daun-daun yang berwarna kekuning-kuningan seperti ini. Juga ditandai oleh adanya bintik-bintik berwarna kuning pada bagian dalam ataupun bagian luar dari bibit kurma jantan tersebut. Dan biasanya pada kurma jantan itu daunnya melipat ya, tapi bukan melipat ke arah luar, melainkan melipat ke arah dalam seperti ini ya. Mari kita lihat contoh kedua dari perubahan yang dialami oleh bibit kurma jantan. Yang kedua pun sama ya. Ini daunnya melengkung tapi bukan keluar, ini melainkan ke dalam ya. Dan hampir sama dengan pohon kurma yang pertama. Ini daunnya berwarna kekuning-kuningan dan nampak pada seluruh daunnya ini terdapat bintik-bintik berwarna kuning ya, baik sedikit ataupun merata pada seluruh bagian daun dari tanaman jantan ini ya. Sedangkan untuk pohon kurma betina, proses perubahan dari daun tunggal menjadi daun majemuk itu biasanya terjadi lebih cepat ya, bila dibandingkan dengan evolusi yang terjadi pada daun kurma jantan. Kalau pada pohon kurma jantan yang kita lihat pada 2 bibit tersebut baru muncul satu saja ya bagian dari daun majemuknya. Sedangkan yang ini kita lihat sudah 2 bahkan ini hampir 3 ya. Perubahan yang terjadi pada daun kurma betina itu lebih cepat bila dibandingkan dengan pohon kurma jantan ya. Dan daun tunggalnya pun terlihat lebih lebar seperti ini ya. Dan ini lebih tebal, juga disertai dengan adanya bintik-bintik berwarna hitam ataupun kecoklat-coklatan ya. Namun pada usia tertentu biasanya setelah umur 2 tahun maka bintik-bintik yang ada pada kedua jenis tanaman kurma ini akan menghilang dengan sendirinya ya. Jadi untuk membedakan bibit kurma jantan dan betina, sebaiknya kita melakukannya pada usia 3 bulan sampai umur 6 bulan ya, untuk memudahkan kita
secara spesifik menentukan jenis kelamin dari tanaman kurma yang kita pelihara. Sedangkan pada pohon kurma yang sudah lebih dewasa atau berumur 2 tahun, maka akan terlihat sangat jelas ya. Hampir semua daun yang ada pada bagian bawah tanaman kurma ini, semua daunnya melengkung atau mengarah ke samping, bahkan cenderung ke bawah seperti ini ya. Bagian atas dari pohon kurma pun daunnya sama saja ya, yaitu melengkung, membentuk kurva. Nah ini sahabat-sahabatku semua, kita bisa perhatikan dari sini, dari pangkal ini ya, daunnya ke samping. Bahkan kalau kita lihat ada daun-daun yang lain yang mengharap ke bawah ya. Seperti pada bagian daun yang lain dari kurma betina ini, kita lihat di sini bahkan daunnya sudah hampir mencapai atau menyentuh tanah permukaan yang ada di sekitarnya ya. Sahabat-sahabatku, para pemirsa YouTube yang budiman, evolusi pada daun kurma akan nampak terlihat ya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ini adalah daun yang berada di tengah-tengah pohon kurma betina. Daun ini memang belum terlihat hijau betul, ini masih rada agak kuning. Namun kalau kita perhatikan, ini daunnya sangat rapat ya. Jarak antar daun pada daun kurma betina cenderung lebih rapat bila dibandingkan dengan daun yang ada pada kurma jantan. Demikian saja informasi dari saya, informasi tambahan mengenai perbedaan pohon kurma jantan dan betina ya. Terima kasih yang sudah mensubscribe pada channel saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.